Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat ya untuk mengikuti mata pelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Hairatunisa. Ibu akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang merancang sebuah karya ilmiah. Nah, Ibu ingin memberitahu bahwasannya untuk absensi, Ibu akan mengirimkan seperti biasa setelah mengirim video pembelajaran pada grup Facebook ya. Sebelum memasuki materi, kita alangkah baiknya buka pertemuan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja ya kita masuki materi pada pertemuan kita kali ini, yakni merancang sebuah karya ilmiah. Nah, sebelumnya karya ilmiah itu apa sih? Nah, karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam. Nah, sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah ini biasanya dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda-beda dalam hal kelengkapan strukturnya. Jadi secara umum bentuk penyajian karya ilmiah terbagi dalam 3 jenis nih. Yang pertama itu jenis populer, kemudian yang kedua itu semi formal, dan yang ketiga itu formal. Nah, setelah kalian mengetahui bahwasannya dalam karya ilmiah ada 3 jenis, kalian juga perlu mengetahui nih struktur yang ada di dalam 3 jenis karya ilmiah tersebut. Oke, masuk ke dalam bentuk pertama yaitu bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas, sedangkan ragam bahasa yang bersifat santai. Karya ilmiah populer ini umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran dan majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi masyarakat dan kebanyakan orang karena gaya yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi. Nah, selanjutnya bentuk semi formal. Secara garis besar karya ilmiah ini bentuknya terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dan pembahasan. Nah, kemudian simpulan dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan, biasanya dalam makalah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi seperti berikut, yaitu yang pertama judul, kemudian tim pembimbing, kemudian kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah, perpustakaan, terus kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran. Dan yang terakhir riwayat hidup. Selanjutnya kita akan membahas struktur pada karya ilmiah. Yang pertama itu ada judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Penulisan judul dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan huruf kapital semua kecuali pada anak judulnya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertama pada judulnya. Selanjutnya itu pendahuluan pada karya ilmiah formal. Bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu pula dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Nah, metodologi penelitian ini biasanya diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap
penelitian mulai dari persiapan, penutupan, sumber data, pengolahan, dan sampai dengan pelaporannya. Kemudian biasanya di metodologi penelitian ini ada beberapa jenis. Yang biasanya tuh ada metodologi deskriptif, kemudian metode eksperimen, metode penelitian kelas, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini pembahasan. Nah, pembahasan ini biasanya berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah, kemudian terkait dengan rumusan masalah, tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Biasanya data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Terus simpulan dan saran. Simpulan dan saran ini merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Nah, selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka ini cukup penting ya untuk karya ilmiah. Kita bisa dapat daftar pustaka tuh dari mana sih? Yang pertama itu biasanya daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang didapat dari sumber tertulis, baik itu berupa buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Biasanya daftar pustaka ini ada di bagian terakhir dalam jurnal, makalah, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam poin B, bagaimana cara menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Setelah kita mengetahui struktur pada karya ilmiah itu sendiri, kita juga akan tahu bagaimana menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Nah, dalam karya ilmiah ini terdapat struktur, yaitu pendahuluan, abstrak, dan lain sebagainya. Nah, cara kita menentukan poin penting dalam karya ilmiah itu, kita ambil poin pentingnya dari misal contoh abstrak. Kita baca abstrak yang di dalam jurnal atau dan lain sebagainya. Kita baca terlebih dahulu abstraknya, kemudian kita baca nih poin penting yang di dalam abstrak tersebut itu apa. Misalkan abstrak ini nih membahas tentang apa, itu termasuk poin penting yang ada di dalam abstrak tersebut. Jadi semacam ringkasan ya, jadi abstrak itu diringkas, diambil poin pentingnya aja, seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara kita menyajikan karya ilmiah yang telah dibuat oleh kita, kemudian kita diskusikan, itu bagaimana? Nah, bagaimana sih cara kita menyajikan hasil karya ilmiah kita dalam diskusi? Sebelumnya, dalam diskusi resmi seperti seminar, masalah itu dipaparkan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk khusus oleh panitia berdasarkan keahliannya ataupun penguasaannya terhadap masalah itu. Biasanya orang itu dinamakan narasumber. Nah, dalam kegiatan tersebut, pemakalah bertugas untuk menyajikan masalah dan solusinya. Setelah ia kemas di dalam makalahnya, dalam kegiatan tersebut narasumber membacakan makalah, tetapi memaparkan kembali secara lisan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta. Oleh karena itu, kita dapat menyertai penyelesaiannya dengan media semacam PowerPoint. Dengan media tersebut, kita membuat kata-kata dari isi makalah yang akan dipaparkan. Jadi itu poin-poin pentingnya aja yang ditulis di dalam PowerPoint. Nanti dijelaskan secara lisan oleh narasumber itu sendiri. Kemudian gimana sih langkah-langkah menjelaskan atau berada di dalam atau menjadi narasumber itu sendiri? Nah, yang pertama itu tampillah sebagai pemakalah dengan mendapat izin oleh moderator.
Nah, di dalam diskusi biasanya kalian tidak sendiri kalau misalkan menjadi narasumber. Biasanya narasumber itu didampingi oleh moderator. Moderator itu apa sih? Moderator itu biasanya yang akan memandu jalannya diskusi sampai selesai. Kemudian kalau misalkan kalian tidak dikenalkan oleh moderator, karena biasanya moderator itu akan membacakan CV narasumber. Kalau misalnya tidak dibacakan, boleh kalian ulangi memperkenalkan diri kalian sendiri. Nah, selanjutnya sampaikan masalah umum dari isi makalah yang akan dipaparkan. Nih, kan kalian membuat makalah, nanti kalian akan menjelaskan makalah tersebut. Kemudian jelaskan pokok-pokok isi masalah dengan bahasa yang lugas. Kalian menjelaskan isi-isi pokok masalah itu dengan bahasa yang lugas. Sertakan ilustrasi dan fakta penting yang menyertai penjelasan di atas. Dan selanjutnya akhiri paparan dengan menyampaikan simpulan. Jadi kalau misalkan kalian sudah menjelaskan hasil dari paparan makalah kalian harus bisa menyimpulkannya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu materi masih materi mengenai karya ilmiah, yakni poin D, yaitu mengkonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan pada karya ilmiah. Nah, untuk poin ini kita akan mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah. Nah, karya ilmiah yang menjadi bahan untuk diskusi lazim disebut dengan makalah. Makalah sering pula disebut sebagai kertas kerja, yakni suatu karya ilmiah yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan yang didasarkan hasil kajian literatur atau kajian lapangan. Nah, makalah merupakan karya ilmiah yang secara khusus dipersiapkan dalam diskusi-diskusi ilmiah. Nah, seperti simposium, seminar, dan lokakarya. Nah, untuk makalah sendiri terdapat struktur, yaitu pertama pendahuluan, kemudian yang kedua pembahasan, dan yang ketiga itu simpulan. Nah, untuk pendahuluan itu sendiri biasanya di bagian ini menguraikan masalah yang akan dibahas seperti meliputi latar belakang masalah, kemudian pemerumusan masalah, dan prosedur pemecahan masalah. Nah, kemudian untuk bagian pembahasan, bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengeksplorasi jawaban terhadap masalah yang diajukan. Nah, yang dilengkapi oleh data pendukung serta argumentasi yang berlandaskan pandangan ahli dan teori yang relevan. Kemudian simpulan. Dalam mengambil simpulan tersebut, penulis makalah harus mengacu kembali pada permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan. Kemudian pada akhir makalah harus dilengkapi daftar pustaka. Daftar pustaka ini sejumlah sumber yang digunakan di dalam penulisan makalah tersebut, yang dimaksud dengan sumber bisa berupa buku, jurnal, makalah, surat kabar, ataupun lamaran dari internet. Sumber-sumber tersebut itu disusun secara alfabetis dengan memuat nama penulis yang pertama. Kemudian yang kedua itu tahun dan edisi penerbitan. Yang ketiga judul buku, artikel atau berita. Dan yang keempat itu kota penerbit. Dan yang kelima itu penerbit. Nah, misalnya Ibu beri contoh. Oke, contohnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya itu ke poin selanjutnya, menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika kebahasaan. Nah, di sini Ibu akan memberitahu bagaimana cara menulis karya ilmiah.
yang baik, dan yang benar. Nah, langkah-langkah yang harus kita tempuh, yang pertama itu ada menentukan topik. Langkah awal menulis sebuah karya ilmiah adalah menentukan topik. Langkah awal itu lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah apabila karya ilmiah yang akan ditulis itu berupa laporan hasil penelitian. Baik itu berupa topik maupun rumusan masalah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam langkah pertama ini ialah pertama itu menarik perhatian penulis. Kemudian yang kedua itu dikuasai penulis, dan yang ketiga itu menarik dan aktual secara ruang lingkupnya terbatas. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau mengambil topik apapun itu, usahakan kalian itu sudah paham dan sudah mengerti apa yang akan kalian bahas. Kemudian jangan sampai nanti kalian bisa menemukan judul tapi tidak bisa untuk menguraikan isi pembahasan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu membuat kerangka tulisan. Jadi sebelum kalian memasuki membuat makalah itu sendiri, usahakan kalian buat kerangkanya terlebih dahulu. Jadi apa-apa yang akan kalian bahas, poin-poinnya itu kalian tulis biar kalian tidak lupa, dan biar apa yang kalian akan tuangkan di situ tuh gampang kalau sudah ada kerangkanya. Nah, kemudian mengumpulkan bahan. Jadi biasanya fungsi dari kerangka ini bisa juga kalian menulis di dalam kerangka itu bahan-bahan apa saja yang akan kalian tulis di dalam makalah. Nah, biar itu agar lebih mempermudah kalian menulis makalah. Jadi tentukan dulu nih bahan-bahannya apa aja gitu. Nah, menentukan bahan ini sangat penting dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Berbeda dengan menulis fiksi yang biasa saja berdasarkan imajinasi. Tapi kalau misalkan karya ilmiah tidaklah demikian. Agar tulisan itu tidak kering, kita memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik itu sendiri. Bahan-bahan yang dimaksud dalam bersumber dari buku-buku, biasanya bisa buku, bisa jurnal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Kerangka yang telah dibuat kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah-langkah pengembangan tersebut harus pula memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian semua pada materi pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mungkin jikalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalau misal malu menulis di dalam kolom komentar, kalian bisa langsung chat Ibu secara personal. Nah, karena kita awali pembukaan tadi dengan mengucapkan basmalah, mari kita tutup pada pertemuan kali ini dengan menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.